Selamat datang di channel YouTube Jackson Myring. Kita akan belajar bagaimana menguji kenormalan dari suatu data, akan tetapi kita sebelumnya seharusnya mengenal terlebih dahulu apa itu distribusi normal dan kegunaannya. Distribusi normal seringkali dijadikan syarat untuk uji-uji statistika seperti uji beda rataan atau yang dikenal dengan uji perbandingan dua sampel atau korelasi berganda. Jika syarat kenormalan dari data tidak terpenuhi, maka uji yang tadi disebutkan tidak bisa kita gunakan dan kita beralih ke uji yang lain yang tergolong dalam statistika non-parametrik, statistika yang tidak mensyaratkan kenormalan dari data dalam ujinya. Salah satu kegunaan dari distribusi normal adalah kita dapat menyelesaikan soal nomor 1 ini. Soal nomor 1 ini ada pada buku modul ya halaman 6.9. Nilai rata-rata ujian suatu perguruan tinggi 67,75. Rata-rata ini ukuran pemusatan yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya dan simpangan bakunya 6,25. Nilai tersebut berdistribusi normal dan banyak peserta ujian adalah 10.000. Yang ditanyakan A, B, C, D. Sebelum kita menjawab soal nomor 1 ini, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dari data yang menyebar normal. Misalkan kita punya histogram yang batang-batangnya itu ditunjukkan oleh persegi panjang atau kotak yang berwarna biru, maka kalau batang-batang ini yang berwarna biru ini mengikuti kurva yang berwarna merah ini, itu disebut dengan kurva normal yang bentuknya seperti lonceng. Jadi kalau batang-batang yang berwarna biru ini mengikuti kurva yang berwarna merah, maka data hasil belajar yang direpresentasikan dalam histogram ini, sebarannya itu mengikuti sebaran normal atau data hasil belajar kalau mengikuti kurva ini, sebaran histogram atau sebaran datanya, maka data histogram menyebar normal. Pada faktanya, ini ada satu batang yang jauh melampaui dari kurva yang berwarna merah ini. Maka secara deskriptif kita bisa katakan bahwa hasil belajar datanya tidak menyebar normal. Akan tetapi kita akan menggunakan uji kenormalan dengan tingkat kepercayaan tertentu yang namanya Lilly Force. Itu akan dibahas pada video selanjutnya. Jadi kurva normal atau data yang menyebar normal apabila data tersebut mengikuti kurva yang berwarna merah ini apabila datanya direpresentasikan dalam histogram. Rumus dari sebaran normal itu adalah fx dan seterusnya. Dan distribusi normal itu memiliki dua parameter. Masih ingat parameter adalah statistik yang mencirikan populasi. Parameternya adalah rata-rata mu. Kalau di sampel atau statistik di sampel disimbolkan dengan X bar. Kalau pada populasi disimbolkan dengan parameter mu. Yang kedua parameternya adalah simpangan baku. Kalau di sampel namanya statistik S, kalau di populasi namanya sigma. Ya. Dua parameter, perhatikan di fungsi ini ada X kurang mu per sigma kuadrat. Mu dan sigma ini adalah parameter untuk sebaran normal.
Kalau sebaran normal itu fungsinya kita gambarkan pada koordinat kartesius, bentuknya akan seperti lonceng ini, di mana dia memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah grafiknya berada di atas sumbu horizontal X. Jadi grafiknya itu ada di atas sumbu horizontal X. Kemudian kurva simetris terhadap garis X sama dengan mu. Perhatikan ini kurvanya. Kalau kurva ini kita lipat, maka yang garis atau kurva yang sebelah kanan akan berimpit dengan kurva yang di sebelah kiri. Itulah sebabnya maka sumbu simetrinya adalah mu atau rata-ratanya. Yang ketiga, luas daerah di bawah kurva normal ini dan di atas sumbu X atau sumbu horizontal ini luasnya sama dengan 1, di mana luas yang daerah sebelah kanannya, sebelah kanan sumbu Y ini, karena ini simetris, maka luasnya tentunya setengah dari luas keseluruhan. Ya, luas keseluruhannya tadi 1, sehingga luas sebelah kanannya adalah 0,5, luas di sebelah kirinya 0,5. Sifat kesimetrisan dari kurva normal ini sangat penting apabila kita ingin menentukan luas dari suatu titik tertentu ke titik tertentu yang lain. Kemudian sifat yang kelima, luas di satu titik X sama dengan C adalah 0 atau peluang. Jadi di kurva normal, luas itu dianalogikan sebagai peluang suatu nilai dari titik tertentu ke titik tertentu. Akan lebih jelasnya apabila kita terus belajar di halaman berikut. Selain tadi sebaran normal, kita mengenal juga sebaran atau distribusi normal baku. Mengapa dari sebaran normal tadi tiba-tiba dimunculkan sebaran baru atau distribusi baru yang disebut dengan normal baku? Karena kalau kita ingin menghitung luas di bawah kurva normal itu agak sulit. Kenapa? Karena di buku modul itu tidak ada tabel untuk menghitung luas tersebut. Ya. Oke, saya tunjukkan. Nanti kita akan belajar, tapi saya akan tunjukkan dulu mengenai tabel untuk menentukan luas di bawah kurva. Luas itu diidentikan dengan peluang. Oke, saya akan buka pada buku modul halaman 6.6. Ini adalah tabelnya, nanti akan kita gunakan, tapi mari kita lanjutkan di buku e-modul yang sudah saya upload di LMS. Nah, jadi kita mengkonversi dari normal ke normal baku dengan membentuk variabel yang baru yang disebut dengan Z. Jadi kalau kita lihat simbol Z, maka simbol Z ini mencirikan peubah atau variabel normal baku. Kadang-kadang orang menyebutnya normal standar. Jadi peubah X yang menyebar normal kita kurangi dengan mu-nya dibagi dengan Z. Jadi ini adalah transformasi dari peubah normal ke peubah normal baku agar kita bisa menghitung peluangnya atau luas di bawah kurva normal baku ya, menggunakan tabel yang ada di buku modul 6.6 ya. Transformasi itu membuat yang tadi kita lihat di sini, ini dia. Ya, membuat kurva normal tadi yang dia berpusat sumbu simetrinya di mu, sekarang sumbu simetrinya ada di mu atau rata-rata populasi sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Ini dia transformasi tadi. Ya. Standar atau simpangan bakunya sigmanya menjadi 1 dan mu-nya sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, kita akan menghitung misalkan peluang Z
peluang Z ini, Z kurang dari 0,6. Ya, nanti kita akan kembali ke konteks soal nomor 2 ini atau bahkan langsung ke soal nomor 1. Yang pertama yang di awal, tapi kita mau ngitung berapa peluang Z kurang dari 0,6. Ya. Kita perhatikan di kurva normalnya ini maksudnya. Jadi di sini Z sama dengan 0, Z sama dengan 0 atau mu sama dengan 0, 0,6 di sini, maka kalau kita ingin menghitung peluang Z kurang dari 0,6, maka itu sama saja artinya dengan luas di bawah kurva normal sebelum 0,6 yang kurang dari 0,6. Nah, bagaimana kita menghitung luas yang berwarna merah ini? Mari kita gunakan tabel normal baku yang ada di modul 6.6. Ini dia modulnya. Ya. Akan tetapi perlu diperhatikan ketika kita membaca suatu tabel distribusi normal baku, kita harus tahu peluang daerah yang mana yang ditunjukkan pada tabel tersebut. Pada tabel 61, ya, yang dihitung atau yang ditentukan adalah luas atau peluang dari 0 sampai nilai Z tertentu. Ya. Jadi kalau kita ingin menentukan peluang dari Z kurang dari 0,6, kembali ke sini, 0,6, karena di tabel 6.1 itu hanya dari 0 sampai 0,6, maka untuk menghitung Z kurang dari 0,6, kita cari dulu peluang dari 0 sampai 0,6, saya tulis di sini. Cari dulu peluang dari 0 sampai 0,6. Ini bisa kita cari menggunakan tabel 6.1. Ya. Terus kita tambahkan, kemudian kita tambahkan dengan 0,5. Mengapa kita tambahkan? Ingat, luas sebelum 0 ini, sebelum 0, dari 0 ke sebelah kiri, atau kurang dari 0 ini adalah 0,5. Jadi, sifat simetri bahwa luas di sebelah kiri sumbu horizontal itu 0,5, dan yang sebelah kanan juga 0,5 itu berlaku ke normal baku. Karena normal baku itu sepertinya menggeser dari sumbu simetri mu ke sumbu simetri 0 di normal baku. Jadi pada sebaran normal sumbu simetrinya di rata-ratanya mu, ini mu rata-ratanya, kemudian dengan transformasi tadi, sebarannya tadi digeser ke mu-nya sama dengan 0. Ya, jadi kita tentukan dulu berapa peluang dari 0 sampai 0,6. Ya, kemudian kita tambahkan dengan luas yang sebelah kiri 0,5. Mari kita lihat berapa nilai peluang yang ditunjukkan oleh luas tadi menggunakan tabel 6.1. Ya. Kalau saya terus ditambahin diputus dulu berarti ya, berarti peluang dari Z kurang dari 0,6 ya, sama dengan peluang dari saya tulis peluang dari 0 sampai Z sampai 0,6, dari 0 sampai 0,6 kita tambah dengan 0,5. Ya. Peluang yang ini 0 Z 0,6 kita bisa lihat pada tabel 6.1. Ini dia tabelnya. Ya, 0,6. Jadi bagaimana melihat tabel ini? Gini caranya. Jadi misalkan Z-nya 0,55.
0,55, maka peluang dari 0, titik 0 ini perhatikan mau saya 0 sampai 0,55 kita bisa cari menggunakan tabel ini. Di sini ada 0,5, maka 0,55 digit yang kedua di belakang koma itu ditunjukkan oleh bagian yang atas ini. Jadi kalau 0,5 itu luasnya 0,1915, saya perbesar lagi ini. 0,50 itu luasnya yang diarsir warna hitam ini, perhatikan mau saya adalah 0,1915. 0,51 peluang atau luas dari 0 sampai 0,51 adalah ini 0,1950 ya. Berarti kalau peluang 0 sampai 0,6 itu kita bisa lihat turun ke bawah sampai 0,6 berarti 0,60. Luasnya adalah 0,2257. Jadi saya tulis sini ya. 0, berapa tadi? Kita lihat pada ini. 0,2257. Oke. Saya tulis di bawah sini. Sama dengan 0,2257 kita tambah dengan 0,5, hasilnya adalah 0,7257 ya. Jadi begitulah cara menentukan peluang dari suatu titik ya, yang kalau di sebaran normal itu identik atau dianalogikan dengan luas di bawah kurvanya. Kita bisa menggunakan tabel tersebut. Akan tetapi, ya, menggunakan tabel berulang-ulang pada kasus nanti ketika kita ingin menguji kenormalan menggunakan uji Lilliefors itu sangatlah tidak efektif. Kita bisa minta bantuan Microsoft Excel untuk menentukan luas di bawah kurva normal. Caranya adalah, mari kita kembali ke modul yang sudah diupload. Caranya adalah kita menggunakan perintah norm as this dari K. Akan tetapi, perintah di Excel itu peluangnya bukan dari 0 sampai nilai Z tertentu atau nilai K tertentu. Pada Excel, dia mengeluarkan nilai peluang Z kurang dari K. Ya. Atau Z kurang dari sama dengan K. Kenapa kurang dari K? Peluangnya sama dengan kurang dari sama dengan K. Ingat bahwa peluang di suatu titik itu sama dengan 0. Sehingga peluang Z kurang dari K itu sama saja dengan peluang Z kurang dari atau sama dengan K. Karena peluang Z sama dengan K itu sama dengan 0. Jadi, saya ulangi. Ada perbedaan. Saya coba tunjukkan yang di modul. Kalau di modul tabel 61 peluang dari 0 sampai Z. Kalau di Excel itu peluang dari Z dikurangi nilai K. Jadi peluangnya kurang dari K, yang sebelah kiri K. Ya. Kalau di buku modul hanya 0 sampai K. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencari peluang Z kurang dari 0,6, tadi kita udah hitung nilainya adalah 0,7257. Kita bisa minta bantuan Excel untuk menghitungnya. Saya buka Excel. Oke. Oke. Peluang Z kurang dari 0,6.
sama dengan kita pakai perintah norm sdis sama dengan norm sdis normal standard distribution, itu kepanjangannya. Kita tulis saja 0,6. Lalu kita enter. Hasilnya adalah 0,7257. 0,7257. Sama bukan? Akan tetapi jauh lebih menyenangkan kalau kita menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan soal nomor 1 tadi yang di awal e-modul, yang sesungguhnya adalah soal nomor 7 pada halaman 6.9. Nilai rata-rata masuk suatu perguruan tinggi 67,75. Simpangan berarti X barnya 67,75. Simpangan bakunya S 6,25, N-nya 10.000. Sudah saya tulis di sini. Ini diketahui. Yang ditanya, atau kita langsung ke penyelesaian saja untuk yang nomor pertama. Persentase calon peserta yang nilainya lebih dari 70. Untuk menghitung persentase, kita hitung dulu peluangnya. Peluangnya kita simbolkan dengan P. Saya pakai equation saja. P X kurang dari 70. Ya. X ini menyatakan sebaran normal karena diketahui pada soal adalah data menyebar atau berdistribusi normal. Sebaran data tadi kita simbolkan dengan X, berarti di sini adalah peluang X lebih dari 70, oke? Lebih dari 70, lebih dari 70. Oke. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau kita ingin menghitung peluang tersebut, maka ubah X tadi kita perlu konversi ke sebaran normal baku. Jadi sebaran normalnya kita konversi ke sebaran normal baku. Caranya X yang di sebelah ruas kiri. Ingat kalau ada ketidaksamaan di sebelah kiri, kalau kita kurangi dengan X bar, maka sebelah kanan juga harus kita kurangi dengan X bar agar nilainya tetap ekuivalen atau sama. Kalau kita bagi dengan S, maka di sebelah kanan juga kita bagi dengan S. Jadi sebelah kiri kita kurangi dengan X bar, lalu kita bagi dengan S, begitu pula dengan yang sebelah kanan. Lebih dari 70. Oke. Berarti yang sebelah kanan juga sama. Ya. Sorry. Ya. Akan tetapi perbedaannya adalah karena di sebelah kiri itu adalah variabel, maka pengurangan X bar itu dengan S itu berupa variabel juga. Sedangkan yang di sebelah kiri itu berarti 70 berupa nilainya dikurangi X bar. X barnya 67,75 lalu dibagi dengan S 6,25. Seperti itu. Sama dengan yang sebelah kiri ini bertransformasi menjadi peubah Z. Kemudian kita hitung saja yang berapa nilai 70 dikurangi 67,75 bagi, oke, saya pakai kalkulator. Sebenarnya bisa kita hitung pakai Excel. 70 67,75 hasilnya 2,25 dibagi dengan 6,25. 0,36. 0,36. Kita akan menentukan peluang ini menggunakan Microsoft Excel. Akan tetapi, agar kita tidak salah dalam menentukan peluang tersebut, sebaiknya kita gambarkan
di mana luas Z lebih dari 0,36. Di modul udah ada, kita manfaatkan aja di modul ini ya. Jadi nilai Z-nya 0,36, maka luas di lebih besar dari 0,36 itu yang berwarna hitam ini. Kalau kita ingin menghitung yang berwarna hitam ini, kan di Excel itu bukan, di Excel saya tulis, di Excel itu nggak bisa nulis di sini. Di Excel itu kita ngitungnya peluang Z kurang dari 0,36. Jadi di Excel itu kita bisa menghitung Z kurang dari 0,36 yang sebelah kirinya. Pertanyaannya bagaimana bisa menghitung yang sebelah kanannya? Jangan khawatir, ingat luas keseluruhannya adalah 1. Luas keseluruhan di bawah kurva normal adalah 1. Maka yang berwarna hitam ini, yang sebelah kanan ini, dapat kita peroleh dengan luas keseluruhan dikurangi yang sebelah kiri. Ya. Luas yang warna hitam, karena luas keseluruhan 1, yang sebelah kanan ini dapat kita hitung dengan cara 1 dikurangi luas yang sebelah kiri yang berwarna putih ini atau yang tidak diarsir ini. Ya. Sehingga saya tulis seperti ini di Microsoft Word-nya. Peluang Z lebih dari 3,3 lebih dari 0,36 adalah 1 dikurangi peluang Z kurang dari 0,36. Nah, sekarang sudah mudah karena ini urusannya Excel. Berapa peluang Z kurang dari 0,36? Gampang sekali. Saya tulis di sini. Saya tulis peluang Z kurang dari 0,36. Perintahnya adalah, saya perbesar biar terlihat. Perintahnya adalah norm as this. Sama dengan norm as this, kita tuliskan 0,36. Ini tada 0,640576. Terus yang tadi berarti 1 dikurang itu. 1 dikurangi ini. Oke. Ya, ini tadi maksudnya kenapa 1? Kan 1 dikurangi ini, daripada kita pakai kalkulator karena sudah ada nilainya, ya kita aja langsung aja pakai Excel. Ya, jadi 1 dikurangi 0,64. 0,64. Terus ini 1 kurangi 0,64 sama dengan 0,36. Ya. Karena peluangnya 0,36, gitu loh. Jadi, saya tulis ini jadi. Pertanyaannya apa sih? Ini. Persentase calon peserta yang nilai lebih dari 70. Oke. Jadi, persentase peserta yang nilainya lebih dari 70. Karena persentase berarti dikali 100. Ya, berarti nilainya adalah 36%. 36%. Ya, kita lihat kunci jawabannya. Oh, dia pakai koma 0,3594. Oke. Sebenarnya ini juga ada 0,640576. Oke, kita tulis lengkap aja ya. Berarti di sini tadi 1 kurangi 640576. 640576. Hasilnya saya enter. Ternyata di buku modul dia pakai versi lengkap. Oke, tapi nggak masalah. Mau berapa banyak nol belakang koma tinggal kita tambahin di sini. 0,3594, 0,3594, 0,3594 digit deh. Supaya nanti hasilnya ini berarti 1, 2, 3, 4. Ini berarti dibulatkan 4 digit aja, 6. Oke.
Kalau ingin percaya bingit ya kita oh ya begitu. Kita kurangi decreasing desimalnya. Oke, berarti dia sini 35,94%. Sekarang saya akan jawab pertanyaan nomor 2. Ya. Nomor 2 pertanyaannya adalah berapa orang calon peserta yang nilainya antara 70 dan 80? Oke, 70 dan 80. Tinggal kita tulis ini, kita tulis kembali. Dari 70 sampai 80. Seperti ini. Nilainya kita konversi lagi sama seperti tadi. Ya, kita konversi. Ini saya copy peluang. Ini saya konversi. Dikurangi. Kurang dari, sorry. Ya, jadi nanti saya jelaskan kembali. Kurang dari. Oke. 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 Jadi sama seperti tadi, setiap ruas ini, yang ruas kiri, tengah, dengan yang kanan, kita kurangi dengan, kita transformasi ke PU Z dengan mengurangkan dengan X rataan, lalu membagi X rata-rata X bar, lalu dibagi dengan S. Ya. Kalau asalnya adalah PU, maka pengurang dan pembaginya X bar dan S tetap dalam PU. Tapi kalau dia bilangan, maka pengurangnya adalah rata-ratanya, yaitu 70 dikurangi rata-ratanya, dibagi dengan standar deviasinya, di sini 80. Tadi kita udah hitung yang 70 nilainya berapa tadi ya. Kita lihat yang atas saja. Ini berarti peluang. Yang ini 0,36. Berarti 0,36 kurangi. Ini bertransformasi dari menjadi perubahan Z. Kemudian yang 80, kita pakai kalkulator. 80 kurangi 67,75 dibagi dengan 6,25. 1,96. 1,96. Nah, sama seperti tadi, kalau kita ingin menentukan nilainya supaya norm SDIS-nya itu tepat, maka kita seharusnya menggambar. Jadi kita gambar kurva normalnya, lalu kita tandai titik 0,36 sampai 1,96 seperti pada modul ini. Mana dia? Nah, ini dia. 0,36 sampai 1,96. Pertanyaannya bagaimana cara menentukan ini? Ya, karena kalau di Excel yang dihitung adalah peluang kurang dari 1,96 yang bisa dihitung. Peluang kurang dari 1,96 dan peluang kurang dari 0,36. Jadi bayangin, peluang kurang dari 1,96 ya. Kemudian peluang dari kurang dari 0,36. Bagaimana menentukan yang hitam? Tadi kan sudah diinformasikan bahwa di Excel yang bisa dihitung peluang kurang dari 1,96 dan peluang kurang dari 0,36. Kalau kita perhatikan arsirannya kurang dari 1,96 dan arsiran kurang dari 0,36, maka luas yang berwarna hitam ini bisa dihitung dengan cara, perhatikan, peluang kurang dari 1,96 dikurangi peluang kurang dari 0,36. Jadi saya tulis seperti ini. Di Word, ya. Di Word ini berarti sama dengan peluang.
Oke, saya copy aja ya, supaya peluang kurang dari 1,96 dikurangi peluang kurang dari 0,36. Ya, ya. Peluang kurang dari yang luar itu dikurangi peluang yang kurang yang dalam, yang lebih kecil. Ya, ini yang warna hitam. Bagaimana menentukannya? Sangat mudah, kita sudah memperoleh, ini saya hapus yang di bawah, peluang kurang dari 0,36, berarti yang kurang adalah kita menentukan peluang kurang dari 1,96. Mana tadi wordnya? Ini 1,96. Berarti ini saya ganti dengan 1,96. Gampang gimana ngitungnya? Pakai norm as this, normal standard distribution, lalu kita ketikkan 1,96. Ya. Oh ya, ada beberapa laptop yang bukan menggunakan koma. Kalau misalkan ketika pakai koma dia nggak keluar, berarti pakai titik. Berarti laptopnya disetting dalam lingkungan Inggris, bahasa Inggris. Saya enter kan? Ya. Sehingga peluang yang 1,96 dikurang 0,36 bisa kita langsung hitung. Klik ini, kurang ini. 0,334. Ke sini, enter saja. 0,334. Insert 0,3344. Oke. Ya. Mari kita lihat pertanyaannya tadi. Berapa orang calon? Oke, berapa orang? Nah, peluangnya tadi kan sudah diketahui. 0,334. Maka untuk mengetahui berapa banyak jadi mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa yang memperoleh nilai 70 sampai 70, antara 70 dan 80, nilai antara 70 dan 80 adalah peluangnya 0,3344 dikali dengan banyaknya mahasiswa ada sebanyak 10.000. 10.000. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 3.344 mahasiswa. Mari kita lihat kunci jawabannya. Itu betul 0,334, harusnya benar. Kita coba ke halaman berikutnya. Ini 3.344 orang. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor C. Berapa orang calon peserta yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75? Kalau kita tulis di sini, P, X lebih dari sama dengan 75. Kalau pada sebelumnya nilai 70 tidak termasuk dalam pertanyaan, tapi kali ini nilai 75 itu termasuk, dihitung berapa peluangnya. Agar 75-nya masuk, maka kita gunakan batas bawahnya. Ya, batas bawahnya lebih dari, ingat batas bawah itu ujung bawah kalau kita kaitkan dengan tabel frekuensi dikurang 0,5. Berarti kita kurangi 75, kita kurangi dengan 0,5, hasilnya 74,5. Ya. Perhatikan di sini, kalau X lebih dari 7,45, pasti nilai 75 itu termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kalau ada tanda sama dengan atau sama dengan nilai tertentu, kita gunakan batas bawahnya. Terkadang juga kita menggunakan batas atasnya. Yang paling penting adalah
bahwa bentuk asalnya itu yang 75 ini harus termuat. Jadi kalau di sini kita pakai batas atas, misalkan 75,5, maka 75 ini nggak termuat. Ya, X lebih dari 75,5, 75 ini yang X sama dengan 75 nggak termuat. Oleh karena itu, supaya dia termuat, maka kita gunakan batas bawahnya. Kalau udah gini sama seperti sebelumnya, kita transformasi saja. Saya copy yang mana ini aja deh. Oke, saya copy ini. Di sini 74,5 ya. 74,5 dikurangi 67, oke, 74,5 itu sama dengan, saya copy aja, sama dengan berapa? 74,5 dikurangi 74,5 dikurangi 67,75. Bisa sih sebentar pakai Excel, tapi ya sama aja. Tidak terlalu berbeda efisiensinya, jadi pakai kalkulator juga bisa. 1,08. Ini sama kayak tadi ya. 1,8 kita lihat gambar. Yang jawaban C harusnya di halaman sebelah. Ini dia. 1,08. Ini lebih dari 1,08 berarti 1 dikurangi yang sebelah kiri. Luas yang hitam sebelah kanan ini dapat diperoleh dari luas keseluruhan 1 dikurangi yang sebelah kiri. Berarti kita mirip dengan kita ambil copy yang ini deh. Oke. Sama dengan 1 kurangi 1,08. Kita cari peluangnya. Z kurang 1,08. Oke, pakai Excel. Sini 1,08. Pakai perintah sama dengan nom sdis 1,08. Sebetulnya bisa pakai huruf kecil semua, tapi supaya terlihat saya milih untuk pakai huruf kapital. 0,8586 deh, 0,86. Berarti 1 dikurangi 0,86. Ini sama dengan 0,14. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Oke. Oh, dia pakai digit yang cukup banyak. Pertanyaannya banyaknya calon peserta. Oke. Berarti kalau kita tingkatkan digitnya, di sini kita 1 dikurangi ini saja. 0,14 14007 14007 0,8599 8599 berapa tadi? 29. Hasilnya 1 kurangnya 0,140071 14. Oke. Jadi banyaknya peserta yang memperoleh nilai tersebut adalah, ini peluangnya dikali 10.000 sama dengan 1.400. 400. Sama kah? 1.401. Wow, karena dia ini pembulat 0,3599. Jadi penasaran 0, kita lihat ya. 0,14014 digit. Kalau kita pakai 4 digit, decreasing. 0,1401. Oke. Kita ikutin itu aja ya. Ini tadi 0,99 pembulatan.
Oke, 1401. Oke, 1401. Oke, jawabannya benar. Pertanyaan D yang terakhir. Akhirnya. Oke. Pertanyaan D kita perbesar. Berapa calon peserta yang nilainya 75? Ini sama seperti tadi, kita tulis dulu ya. Tulis dulu C. Sama dengan 75. Supaya 75 ini termuat, kalau kita misalkan buat seperti ini ya. Misalkan kita buat, gimana Pak kalau kayak yang tadi? Ini. Ya. Ini kurang tepat karena yang X lebih dari 74,5 ini bukan hanya 75, 76. Jadi kan X-nya lebih dari 74,5. Ini bisa 76, 78, 79, 100, dan seterusnya. Oleh karena ini kurang tepat. Oleh karena itu untuk konteks yang seperti ini, kita gunakan dua. Batas bawahnya, coba saya tulis ya, batas bawahnya 74,5 dengan batas atasnya 75,5. Ini tandanya kita ganti. Oke. Kalau seperti ini 75 termasuk yes, ya. Oleh karena itu sekarang kita tinggal kita pakai ini ya. Mentransformasi dia ke berubah ya, normal baku. Ini 75,55. 75,5. Hasilnya berapa? Kita copy yang mana ini deh. Wow. 74,5 kurangi 67,75 bagi 6,25. 1,08. Oh iya udah deh. Iya itu udah tadi 1,08. Kenapa harus dihitung lagi? Kemudian 75,5 kurangi 67,75 bagi 6,25. Hasilnya 1,24. 1,24. Kita lihat grafiknya, ini dia di bawah. 1,1. Ini sama kayak tadi. Ya, peluang kurang dari 1,24 dikurangi peluang kurang dari 1,08. Mirip yang tadi, tinggal kita ganti saja di sini. Peluang dari yang lebih besar yang kanan 1,24 dikurangi 1,08. Berarti yang 1,08 tadi udah berarti 1,24. Kita tulis saja ya, harusnya sih lebih detail ya. Kita tulis 1,24-nya berapa. Insert 1,24. Berarti ini saya copy. 1,24. Berarti norm estis 1,24. 0,8925. Sebaiknya sih tulis di atas tadi kurang detail ya. Ini harusnya ditulis 1,96 ini. 1,96 itu 0,9750. 0,975 dikurangi 1 kurang 96, kemudian dikurangi 0,36. Oh, 0,6406. 0,6406 sama dengan seperti ini. Ya, jauh lebih baik. Sebagai sebuah jawaban. 1,24 materi. Ya ini 0,8925. 0,8925 dikurangi 1,08, 0,8599. 8599. Hasilnya kita kurang ini. Sama dengan klik yang itu
Yang 0,8925 dikurangi ini. 0,0326. 0,0326. 0,326, jadi banyak peserta yang memperoleh nilai 75 sama dengan 326 peserta. 326. Jadi demikianlah ya, cara menentukan luas di bawah kurva normal memanfaatkan Microsoft Excel dengan perintah norm as this. Kemudian perhitungan tadi, kurva normal tadi digunakan untuk menghitung peluang atau luas di bawah kurva normal pada konteks soal cerita ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat.